Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misi Rahmianti dengan NIM 2465080. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manfaat Sistem Informasi Geografis atau SIG dalam perencanaan wilayah. Materi ini saya ambil dari artikel resmi milik pemerintah Provinsi Bali yang menjelaskan bagaimana SIG digunakan dalam berbagai aspek pembangunan wilayah. SIG sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang berbasis lokasi atau geografis. Dengan adanya SIG ini, proses perencanaan wilayah menjadi lebih mudah, akurat, dan efisien. Sebelum masuk ke manfaatnya, kita pahami dulu secara singkat tentang SIG. SIG bekerja dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data spasial, yaitu data lokasi seperti peta, dan data non-spasial atau atribut, yaitu informasi tambahan dari lokasi tersebut. Kemudian data ini dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti menentukan lokasi pembangunan, menganalisis kepadatan penduduk, atau melihat kondisi lingkungan. Kemudian masuk ke manfaatnya. Manfaat pertama di sini ada analisis spasial yang mendalam. Berikut adalah beberapa contoh analisis spasial yang mendalam dan manfaatnya. Yang pertama ada interpolasi data. Dalam analisis spasial, interpolasi berguna untuk memprediksi nilai-nilai di lokasi-lokasi di antara titik-titik data pengamatan. Yang kedua ada buffering, berfungsi untuk mengidentifikasi area-area di sekitar fitur geografis tertentu yang berada dalam jarak tertentu. Kemudian yang ketiga ada analisis jarak dan aksesibilitas. Dengan analisis spasial, kita dapat mengevaluasi jarak dan aksesibilitas antara lokasi-lokasi tertentu. Kemudian yang keempat ada pola spasial. Analisis spasial memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola spasial yang ada dalam data geografis. Yang kelima ada analisis overlay. Analisis overlay melibatkan kombinasi dan penimbangan dari beberapa lapisan data untuk menghasilkan informasi baru. Yang keenam yaitu analisis kesesuaian. Dengan analisis spasial, kita dapat mengevaluasi kesesuaian atau kecocokan suatu lokasi untuk tujuan tertentu. Manfaat yang kedua yaitu pemetaan dan visualisasi data. Ini memungkinkan kita untuk menggambarkan dan mempresentasikan data geografis dalam bentuk peta dan informatif dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pemetaan visualisasi data dalam konteks SIG. Yang pertama ada pembuatan peta tematik. SIG memungkinkan pengguna atau kita untuk membuat peta tematik di mana berbagai variabel atau atribut diperlihatkan dalam bentuk visual. Yang kedua ada simbologi dan yang fleksibel. Pengguna dapat menyesuaikan simbologi peta sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini termasuk pemilihan warna, jenis garis, ukuran simbol, dan gaya visual lainnya. Yang ketiga ada integrasi data multisumber. SIG memungkinkan kita untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu peta. Ini berarti kita dapat menampilkan informasi dari data geografis seperti citra satelit, peta topografi, data cuaca, atau data spasial. Yang keempat ada overlay analisis layer. Di sini kita dapat melakukan overlay atau tumpang tindih berbagai layar peta untuk melihat hubungan spasial antara berbagai variabel atau atribut. Yang kelima ada animasi dan penggambaran waktu. Beberapa platform SIG memungkinkan kita untuk membuat animasi atau penggambaran waktu dari data geografis. Ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan perubahan spasial dari waktu ke waktu. Yang keenam ada interaktivitas peta. Peta dalam SIG seringkali interaktif, yang berarti pengguna dapat berinteraksi dengan peta dan menjelajahi data lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah membantu perencanaan tata ruang wilayah.
Perencanaan tata ruang yang efisien adalah proses merencanakan penggunaan lahan dan pengembangan wilayah yang mempertimbangkan kebutuhan manusia, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks sistem informasi geografis, perencanaan tata ruang yang efisien dapat ditingkatkan melalui beberapa cara. Yang pertama ada analisis spasial yang mendalam, yang kedua modeling dan simulasi, ketiga pemetaan zonasi dan regulasi, keempat kolaborasi dan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir itu pemantauan dan evaluasi. Kemudian manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan upaya untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan masa depan. Dalam konteks sistem informasi geografis atau SIG, manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan dapat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama ada pemantauan dan pemetaan sumber daya alam. SIG memungkinkan kita untuk memantau dan memetakan sumber daya alam seperti hutan, perairan, tanah, dan keanekaragaman hayati. Dengan menggunakan data spasial yang tersedia, perencana dapat membuat peta yang menunjukkan lokasi sumber daya alam yang penting dan kondisinya. Yang kedua ada analisis kerentanan dan risiko. SIG dapat berfungsi untuk menganalisis kerentanan dan risiko terhadap sumber daya alam, seperti risiko kebakaran hutan, erosi tanah, atau penurunan kualitas air. Yang ketiga ada perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. SIG memungkinkan perencana untuk merencanakan penggunaan lahan yang berkelanjutan dengan memperhitungkan kebutuhan manusia dan konservasi lingkungan. Perencana dapat menggunakan alat analisis SIG untuk menentukan lokasi yang paling cocok untuk kegiatan pertanian, kehutanan, pariwisata, atau konservasi. Yang keempat ada pemantauan perubahan lingkungan. SIG memungkinkan kita pemantauan perubahan lingkungan secara terus-menerus menggunakan citra satelit dan data sensor lainnya. Perubahan seperti deforestasi, urbanisasi, atau degradasi lahan dapat dipantau secara akurat menggunakan teknologi SIG. Yang kelima ada konservasi dan restorasi habitat. SIG dapat berfungsi untuk merencanakan dan mengelola konservasi serta restorasi habitat yang penting bagi keanekaragaman hayati. Dengan memetakan habitat yang terancam punah atau terfragmentasi, perencana dapat merancang strategi konservasi yang efektif. Selain itu, SIG juga dapat berfungsi untuk memantau keberhasilan proyek restorasi habitat. Kemudian manfaat berikutnya itu evaluasi risiko bencana dan mitigasi. Dalam konteks SIG, evaluasi risiko bencana dan mitigasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai fitur dan analisis yang disediakan oleh platform SIG. Berikut adalah beberapa cara di mana SIG dapat digunakan dalam evaluasi risiko bencana mitigasi. Yang pertama ada pemetaan bahaya bencana, yang kedua ada analisis kerentanan, yang ketiga ada pemetaan risiko, yang keempat ada perencanaan evakuasi dan penanganan darurat, yang kelima ada simulasi dan pengujian skenario, dan yang keenam ada pemantauan dan peringatan dini. Sebagaimana manfaat-manfaat yang telah saya sebutkan, sistem informasi geografis atau SIG memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung perencanaan wilayah yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif. Dengan menggunakan teknologi ini, kita sebagai perencana wilayah dapat meningkatkan kualitas keputusan mereka dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.